Berita besar hadir dari kompetisi kompetisi UFC yang mengabarkan seorang pegulat atau seorang petarung yang bernama Khabib Nurmagomedov telah pensiun. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang kita perlu pahami, bahwa alasan Khabib Nurmagomedov pensiun itu aneh. baru sekarang saya mendengar seorang petarung yang sangat kokoh, sangat tegar, dan sangat sangat tak terkalahkan di setiap pertandingannya pensiun hanya karena orang tua yang memintanya seperti itu. Makanya di sesi Beyond Education hari ini kita akan membahas bagaimana sih peran orang tua gitu ya, atau parenting yang bisa sampai membuat Khabib Nurmagomedov itu bisa seperti itu gitu, dan menjadi seorang petarung yang sampai saat ini kita kenal. Dan di sini kita akan membahasnya bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Ini saudaranya Khabib. Saudara jauh ya Pak ya? Saudara jauh. Oke, dan bagaimana Pak Doni? Jadi sangat menarik ya Pak ya, seorang yang gagah gitu, yang tegar, yang saya rasa sih kalau misalnya setiap petarung kan memang jiwa dan nyalinya itu memang sudah tidak manusiawi gitu Pak ya, kayak yang namanya petarung gitu kan ya, memiliki mental yang kuat, tapi kok bisa gitu dengan alasan orang tua dia mengundurkan diri atau pensiun dari UFC dini, padahal umur dia masih muda gitu Pak. Itu apa sih yang ada di situ, peran orang tua atau bagaimana Pak itu Pak? Ya, ini menarik ya. Tadi baru saja saya menonton channel di YouTube mengenai wawancara Khabib dengan wartawan yang menanyakan pertarungan Khabib yang berikutnya dengan seorang petarung dari Amerika. Si wartawan ingin menanyakan persiapan Khabib selama pertarungan, dan Khabib tidak mau menjawabnya, ya, dikarenakan Khabib ingin para wartawan ini khusus menanyakan mengenai ayahnya. Iya. Setiap wartawan menanyakan tentang persiapan, ya, sebelum pertarungan, strategi apa yang Khabib akan lakukan. Khabib tidak mau menjawabnya. Dan wartawan tanpa lelah terus menanyakan, sampai tahu gitu. Dan Khabib tetap tidak mau menjawabnya. Kepo ya. Khabib tetap meminta para wartawan untuk menanyakan hanya tentang ayahnya. Ayahnya aja gitu. Dan hal ini sangat jarang saya lihat gitu dilakukan oleh seorang petarung UFC. Ya, biasanya kan kalau kita lihat petarung UFC itu selalu keras orangnya. Ya. Selalu ingin menunjukkan siapa dirinya gitu. Iya, sombong lah gitu ya. Selalu ingin perang urat saraf gitu dengan lawan tandingnya, ya. Jika ditanya oleh wartawan, ya isinya ya menghina lawan-lawannya gitu, bahwa dia lebih baik, lebih jago, ya, lawan itu akan cepat dia kalahkan. Tetapi Khabib ini malah kebalikannya. Ya. Ditanya sama wartawan mengenai persiapannya, dia malah memaksa wartawan untuk bertanya soal ayahnya. Betapa dia sangat mencintai ayahnya. Ya. Kalau setelah pertandingan yang selalu dia ingat, langsung pulang ke negaranya agar dia dapat bertemu dengan ayahnya. Dan di sini saya melihat kalau seorang petarung UFC bisa melakukan hal-hal seperti ini. Itu setiap pertandingan memang seperti itu Pak Khabib gitu Pak? Iya. Pulang ke negaranya terus. Sesegera mungkin setelah pertarungan selesai, pulang ke negaranya agar dia dapat bertemu dengan ayahnya. Iya. Dan di sini saya melihat karakter seorang Khabib, ya, bisa memiliki kecintaan yang besar terhadap keluarga, pasti ada sebabnya. Iya.
Bener juga ya, kalau nggak kayak gitu ya mana mungkin gitu kan Pak, bawa ayahnya gitu kan. Pasti. Ya, apalagi yang tadi Agung bilang di awal ya, Khabib menyatakan pensiun dari UFC, dunia yang membesarkannya, itu dikarenakan permintaan ibunya. Ya, Iya betul. karena ibunya meminta supaya Khabib tidak bertarung lagi karena ayah sudah tiada. Ya. Dan Khabib dengan berat hati, ya, karena saat ini dia sedang ada di puncak. Iya maksudnya lagi kan dia lagi juara tuh Pak. Iya, Tapi tanpa terkalahkan lagi. iya pensiun gitu itu sangat apa ya, bukan disayangkan sih tepatnya ya. Ya kok bisa? Ya padahal Pada kalau kaget semua ya kan. Khabib sampai mau melanjutkan ya karirnya di UFC, ini pertandingan yang akan datang, Khabib itu akan mendapatkan uang yang sangat melimpah, ya, yang sudah dijanjikan oleh promotor. Ya. Tetapi Khabib menolaknya karena perintah dari ibunya. Jadi uang sebanyak apapun itu tidak dapat menghalangi Khabib untuk respect atau hormat terhadap ibunya. Ya. Mantap ya. Nah, di sini ada hal yang membuat saya penasaran sampai saya mencari tahu. Ya, saya mencoba meriset bagaimana cara didik orang tuanya pada Khabib. Iya, ya. Kembali lagi ke sana ya Pak ya. Ya, karena memang seorang anak manusia dia memiliki karakter, apakah karakter yang baik maupun yang buruk, pasti akan ada sebabnya. Ya, kalau memang seorang anak manusia ketika dia besar memiliki karakter yang buruk, ya, bisa dipastikan, ya, kalau kita riset ke belakang, ya, cara didik orang tuanya ada yang kurang benar. Iya, pasti ada sebabnya gitu ya Pak ya. Ya, pasti akan ada kronologisnya. Kronologisnya. Ya. Tidak mungkin seorang anak manusia memiliki karakter yang buruk tanpa adanya sebab. Iya betul. Ya memang ada 1-2 orang yang meskipun dia dilahirkan dari lingkungan yang jelek, ya, yang buruk, tetapi ketika dia besar, dia memiliki karakter yang baik. Tetapi itu bisa dibilang 1 in the million. Ya. Nah, tetapi saya di sini ingin membahas apa yang menyebabkan Khabib memiliki, ya, kecintaan yang begitu besar pada orang tuanya. Nah itu Pak, iya menarik Pak. Nah, Gimana itu ceritanya seorang bukan artis lebih tepatnya atlet ya Pak ya, terkenal dan dia sudah melanglang buana jadi champion tapi tetap ingat orang tua. ya. Gimana itu? Kalau saya melihat sejak Khabib kecil, ya, ayahnya selalu menanamkan sikap-sikap yang baik kepada Khabib, ya, tentang sportivitas, ya, tentang menghargai sesama, ya, tentang menghormati orang lain, ya, dan itu yang menjadi jati diri Khabib ketika dia besar. Ya, saya melihat ini mengapa? Saya melihat ketika ayah Khabib diwawancarai oleh seorang wartawan. Ya, Oh iya ya. dia menanyakan, bagaimana menurut Anda tentang pertarungan yang terjadi antara Khabib dengan Conor McGregor? Ya, karena pertandingan tersebut berakhir ricuh. Oh yang waktu itu ini ya ricuh ya. Ya, karena memang Khabib ini jarang sekali terpancing emosinya. Ya, betul. dia selalu sabar meskipun dia dihina, ya, dicaci maki oleh lawan tandingnya. Karena di UFC ini hal yang biasa, sebelum bertanding pasti saling memaki. Iya saling saling manas-manasin gitu. Ya, saling manas-manasin untuk menjatuhkan mental lawannya. Iya betul. Tetapi Khabib selalu cool, selalu menganggap hal itu ya kayak angin lalu lah. Tetapi
Conor McGregor ini emang mulutnya kayak sampah kalau menurut saya. Ya waktu itu dia ya sampai pas ketika jumpa pers juga masih aja yang ngeledekin Habib gitu ya. Benar, karena makiannya dia itu bukan hanya menghina sosok individu, tapi dia membawa-bawa agama, orang tuanya Khabib, ya. Ya pasti mana sih anak manusia yang tidak tersinggung kalau orang tuanya dihina, Betul. ya, apalagi agamanya dihina. Meskipun orang yang paling sabar sekalipun akan tersinggung kalau orang tuanya dihina, agamanya dihina. Betul. Khabib wajar dia tidak dapat menahan emosinya. Waktu itu ayahnya cerita kayak gitu ya. Ya. Tapi lucunya Khabib sebelum pertanding, ya, dengan Conor McGregor dia tidak menunjukkan emosinya dulu. Santai. Santai. Dia ingin menunjukkan emosinya di dalam ring. Ya. Dia memang orangnya tidak mau banyak bicara. Ya. Tetapi dia ingin menunjukkan. Nanti loh, gue tunggu di dalam ring. Ya, kita lihat nih siapa yang jago antara kita. Ya memang semua orang bisa melihat bahwa Khabib lah pemenangnya. Ya, tapi setelah pertandingan itu ternyata pihak timnya Conor McGregor tidak henti-hentinya menghina keluarga Khabib dan agamanya Khabib. Sampai Khabib terpancing emosinya keluar dari oktagon dan menyerang, ya, tim dari lawannya. Dia keluar dari ringnya loncat. Iya. Nah di sini saya kaget juga gitu, Khabib bisa ngamuk kayak gitu, ya. Bisa terpancing emosinya juga. Nah, tapi setelah pertandingan saya mencari tahu kenapa nih membuat Khabib ini seperti kayak kebakaran jenggot gitu. Nah ternyata dia nggak bisa mengendalikan emosinya kalau orang tuanya sampai dihina. Karena dia sangat mencintai orang tuanya. Nah disinilah yang kita harus ambil pelajaran. Kok bisa seorang petarung UFC yang keras, karena dia intinya ketika melakukan olahraga di dalam ring itu kan bukan olahraga yang sekedar hanya untuk kesehatan ya. Iya, mental juga gitu kan. Fisik lah yang pertama ya. Harus berani menghancurkan orang lain. Ini adalah olahraga yang melibatkan mental, fisik. Ya. Iya. Biasanya orang yang bergelut di dunia UFC ini bisa kita lihat wajahnya itu nggak pernah ada senyumnya. Iya. Selalu sangar, menunjukkan siapa dirinya gitu. Itu sebenarnya untuk menjatuhkan mental lawannya. Tetapi Khabib kebalikannya. Santai. Ya, dia malah ketika dihadapkan itu dengan lawannya dia malah memberikan salam. Ya. Malah dia intinya memeluk lawannya. Iya, terus kalau menang juga dia nggak sombong gitu ya. Sportif. Nah di sini kan menarik gitu. Iya. Kok kayak seorang Khabib ini berbeda. Iya, gimana tuh pola asuhnya apa tuh ya? Ya saya melihat setelah kejadian Conor McGregor dengan Khabib ya, terus terjadi kericuhan, itu ayahnya tuh sampai mengancam Khabib bahwa dia akan memukul anaknya karena Khabib telah terpancing emosinya. Ya. Dan Khabib juga ketika diwawancarain setelah pertandingan, dia mengaku itu pasti ayah saya akan memukul. Ya, karena saya sudah melanggar aturannya. Nah di sini bayangin seorang Khabib yang sudah dewasa ya, dan dia seorang petarung UFC masih takut dengan ayahnya, tidak songong gitu. Yang harusnya bisa ngelawan gitu kan ya. Kalau normalnya kan ya yang bisa ngelawan lah, orang tuanya kan udah tua gitu kan. Benar. Iya betul. Karena di sini saya melihat bahwa orang tuanya berhasil menanamkan sifat-sifat positif ke dalam diri Khabib. Ya.
Dan ini jarang, banyak orang tua di luar sana yang melakukan hal tersebut. Iya betul. Ya. Yang membuat anak-anak mereka ketika dewasanya tidak memiliki karakter-karakter yang positif. Ya. Karena memang karakter itu tidak dapat terbentuk begitu saja tanpa adanya penanaman. Nah, di sini saya melihat bahwa seorang Abdul Manap Nurmagomedov ini berhasil ya mendidik seorang Khabib. Ya. Apa saja Pak yang bukan bapaknya Khabib itu Pak untuk mendidik Khabib dari kecil itu? Kalau saya melihat ya, karena saya tidak pernah menyaksikan langsung baik itu lewat channel YouTube ya atau media-media yang lain mengenai seorang Abdul Manap Nurmagomedov ini mendidik Khabib, tapi di sini saya melihat apa yang dia katakan kepada wartawan ya mengenai dia sangat respect terhadap lawan-lawannya Khabib meskipun lawannya Khabib itu menghina keluarganya ya, menghina agamanya, jadi respect gitu ya, menghina negaranya. Dia tidak menunjukkan rasa kebencian, dia tidak menunjukkan rasa kesal. Ya bisa aja yang namanya agama kita dihina, terus negara kita dihina, ya kita marah-marah ya meskipun dia sudah berumur ya, kan kita masih bisa melihat gitu banyak orang yang sudah berumur tapi perilakunya kayak anak-anak. Dikit-dikit senggol marah. Iya, apalagi beliau ini mantan petarung juga. Iya. Bukannya orang biasa gitu, bukan orang awam. Jadi keluarga Khabib ini mah keluarga petarung. Ya. Tetapi kok keluarga petarung tidak mencerminkan ya hal-hal yang buruk gitu. Iya, malah etika-etikanya ada gitu kan? Iya. Tertanam gitu. Nah, pasti itu kan sudah merupakan tradisi di keluarga tersebut bahwa yang namanya etika itu hal yang harus dijunjung tinggi. Karena nggak mungkin sebuah keluarga yang tidak menjunjung etika akan menghasilkan anak yang beretika. Karena anak beretika atau tidak, ya itu disebabkan dari keluarganya. Oke, betul. Nah, di sini saya melihat bahwa ayahnya Khabib ini dia memiliki kesabaran yang tingkat tinggi, gitu. Mengajarkan kesabaran juga dalam melihat ya, situasi dan kondisi yang ada, meskipun itu tidak mengenakan gitu bagi dirinya, dia tetap sabar ya dalam menghadapinya. Malah dia mengundang seorang Conor McGregor yang tadi saya bilang mulutnya kayak sampah itu untuk datang ke rumahnya. Dia akan jamu, bayangin ya, seorang musuh anaknya malah diundang ke rumahnya untuk dijamu. Ya, dia ingin memperlihatkan keramah tamahan dari negaranya. Coba kita bayangkan kita jadi ayahnya Khabib gitu, yang menghina-hina anak kita, yang menghina-hina agama kita, menghina kita, menghina kita juga. Apakah kita bisa cukup sabar gitu menghadapinya? Iya betul. Kalau hal itu tidak tertanam di dalam diri kita, yang sudah berupa karakter yang baik, akan sulit kita dapat menerimanya. Saya sendiri menonton kesal gitu. Ya, ini orang mau bertarung, pengen nyari gara-gara. Gitu. Ya, maksudnya bertarung secara fair gitu. Karena ini kan kompetisi UFC, ya, bukan pertarungan jalanan gitu. Beda gitu.
Kalau kita bertarung di dalam ring sama di jalanan ya berbeda. Kalau kita bertarung di jalanan ya bolehlah kita menghina-hina gitu. Apalagi ada promotornya gitu kan, ada klubnya gitu. Benar. Sah lah gitu. Iya. Dan saya lihat memang ya si Conor McGregor ini dia bukan hanya sekedar menghina individu ya, tapi dia menghina hal yang tidak sepatutnya gitu. Betul. Dan Habib bisa sabar menghadapi orang kayak gitu ya.